Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah teori bahasa dan otomata untuk materi pertama, yaitu pengantar atau teori dasar dari teori bahasa dan otomata ini sendiri. Baik, sebelumnya kita lihat motivation mengapa kita harus belajar teori bahasa dan otomata ini. Jadi ada survei yang telah dilakukan oleh Universitas Stanford pada alumni yang telah lulus 5 tahun sebelumnya. Jadi alumni tersebut ditanya mata kuliah apa yang mereka gunakan dalam pekerjaannya, dan jawaban dari kebanyakan alumni tersebut tentu saja adalah pemrograman, karena pemrograman pasti adalah inti mata kuliah yang paling pokok dalam ilmu komputer, teknologi informasi, ataupun yang lainnya. Nah, namun ternyata selain pemrograman, ada mata kuliah lain yang disebutkan oleh para alumni tersebut, yaitu mata kuliah teori bahasa dan otomata, yang poinnya itu lebih banyak 3 kali dibandingkan dengan mata kuliah kecerdasan buatan atau AI. Baik, kita akan masuk ke materi pertama, pengantar teori bahasa dan otomata untuk teori dasarnya. Nah, untuk teori bahasa itu sendiri, ada istilah yang akan kita gunakan, yaitu bahasa formal atau formal language, yang umumnya digunakan terutama untuk kepentingan perancangan kompilator. Jadi, ketika kita ingin merancang sebuah kompilator atau compiler seperti NetBeans, Druid CPP, CodeBlocks, dan lainnya, itu akan digunakan bahasa formal atau formal language. Kemudian selain untuk merancang kompilator, bahasa formal ini juga digunakan dalam pemproses naskah atau text processor seperti Microsoft Office Word, kemudian Notepad. Jadi semua aplikasi yang digunakan untuk memproses teks. Jadi bahasa formal digunakan umumnya untuk dua bidang ini, untuk merancang kompilator dan pemproses naskah. Selanjutnya, poin-poin penting dalam materi teori bahasa ini. Yang pertama, bahwa bahasa formal ini merupakan kumpulan kalimat. Jadi, kumpulan kalimat itu lebih dari satu kalimat. Jadi, kalau masih satu kalimat, berarti belum bahasa formal. Nah, kumpulan kalimat ini nanti dikatakan termasuk dalam satu bahasa jika dibangkitkan oleh tata bahasa atau grammar yang sama. Jadi jika terdapat 5 kalimat, kemudian 5 kalimat ini dibangkitkan oleh tata bahasa yang sama, berarti 5 kalimat ini adalah bahasa yang sama. Kemudian bahasa formal ini bisa dibangkitkan oleh 2 atau lebih tata bahasa yang berbeda. Jadi 5 kalimat tadi termasuk dalam satu bahasa bisa jadi memiliki 2 tata bahasa. Tidak mutlak memiliki satu bahasa saja. Selanjutnya, kenapa dikatakan bahasa formal? Karena grammarnya diciptakan mendahului pembangkitan setiap kalimatnya. Jadi jika misalnya saya ingin membuat bahasa formal yang namanya bahasa ilmu komputer misalnya. Nah, bahasa ilmu komputer ini dikatakan bahasa formal jika saya membuat grammarnya terlebih dahulu. Jadi grammar dulu yang dibuat, baru dibangkitkan kalimatnya. Hal ini berbeda dengan bahasa manusia yang kita pakai sehari-hari. Kalau bahasa manusia, itu kalimatnya spontan diciptakan, jadi kita gunakan terlebih dahulu untuk berkomunikasi. Nanti setelah kita gunakan, barulah grammarnya diciptakan. Adapun nanti tujuan dari grammar ini hanya untuk meresmikan kata-kata itu. Jadi apakah sebuah kata ini baku, kata ini formal, resmi, itu ditentukan oleh grammarnya. Itu kalau di bahasa manusia. Namun kalau di bahasa formal yang akan dibahas di TBO, kita harus membuat grammarnya terlebih dahulu sebelum kita membangkitkan kalimatnya. Baik, untuk otomatanya itu sendiri, jadi teori bahasa dan otomata tadi kita bahas dari sisi teori bahasanya, sekarang kita bahas dari sisi otomatanya. Jadi otomata itu dalam bahasa Indonesia otomata, dalam bahasa Inggrisnya adalah automata. Otomata ini adalah mesin abstrak. Nah, mesin abstrak ini umumnya mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah recognize atau mengenali, yang kedua adalah accept atau menerima, dan yang ketiga adalah generate atau membangkitkan. Jadi otomata ini nanti bisa mengenali, menerima, atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Jadi kita buat dulu grammarnya apa,
lalu kita masukkan ke mesin abstrak otomata ini, nanti kalimatnya akan dikenali, diterima, ataupun dibangkitkan. Selanjutnya kita lihat definisi dari otomata. Definisinya ada dari dua kategori. Kategori pertama dari arti katanya. Jadi karena otomata berasal dari bahasa Inggris, automata, yang kalau automata itu diterjemahkan adalah artinya sebuah robot atau sesuatu yang bertingkah laku, yang memiliki perilaku atau bekerja itu dengan cara yang otomatis atau seperti mesin. Jadi sistem kerjanya itu otomatis atau diumpamakan seperti mesin. Sehingga dalam kategori istilah matematika, otomata itu diartikan juga sebagai mesin abstrak. Mesin tetapi abstrak, yaitu mesin sekuensial yang menerima input dan mengeluarkan output dalam bentuk diskrit. Nah, kenapa disebut mesin abstrak? Karena tadi dari arti katanya cara bekerjanya itu mirip seperti mesin, namun tidak ada wujudnya. Jadi tidak berupa hardware sehingga disebut mesin abstrak. Nah, contohnya itu misalnya vending machine, kunci kombinasi, atau compiler. Selanjutnya kita lihat kaitan antara teori otomata dan bahasa formal. Jadi untuk kaitannya ini kita lihat dari dua poin. Poin yang pertama itu kaitannya dalam pembangkitan kalimat atau generation. Jadi bagaimana kita menggunakan teori otomata dan bahasa formal ini untuk menghasilkan semua kalimat dalam bahasa L, bahasa tertentu, berdasarkan aturan tata bahasa atau grammar yang dimilikinya. Kemudian kaitan yang kedua kita lihat dari pengenalan kalimat atau recognition, di mana dalam kategori ini teori otomata dan bahasa formal itu saling terkait dalam menentukan suatu string atau kalimat, apakah string atau kalimat tersebut termasuk sebagai salah satu anggota himpunan dari bahasa L. Jadi untuk selanjutnya untuk bahasa atau language kita akan simbolkan dengan L dari kata language itu. Selanjutnya tentang automata teori atau teori otomata, di mana teori ini adalah teori yang berhubungan dengan definisi dan properties dari model matematika untuk teori komputasi, di mana model ini berperan dalam beberapa bidang aplikasi untuk ilmu komputer, misalnya pada bidang finite automation yang biasanya digunakan untuk pemrosesan teks, compiler atau kompilator, dan perancangan perangkat keras. Dan untuk bidang yang kedua, contohnya adalah context-free grammar, yang bebas dari tata bahasa, yang tidak terikat pada tata bahasa, misalnya digunakan untuk bahasa pemrograman ataupun untuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kemudian kita lihat untuk model komputasi. Sini ada model komputasi yang mendekati mesin, jadi serupa seperti mesin. Sini contohnya adalah finite automata, push down automata, dan mesin Turing. Kemudian ada juga model komputasi yang menyerupai atau mendekati bahasa atau language like. Nah, di sini contohnya adalah regular expression, context-free grammar, dan unrestricted grammar, misalnya lambda calculus. Nah, untuk keterkaitan dari komputasi, kemudian teori kompleksiti dan teori komputabilitas, kita lihat bahwa apa itu teori komputasi. Jadi teori komputasi ini akan membahas apa yang bisa dan tidak bisa dihitung secara efisien dengan sumber daya yang sudah diberikan. Jadi teori komputasi nanti akan membahas tentang apa yang bisa dan tidak bisa dihitung, dikomput, seperti itu. Nah, apa yang bisa kita compute atau kita hitung itu nanti akan dibahas di teori komputabilitas. Sedangkan untuk membahas apakah sesuatu itu bisa dihitung dengan cepat, jadi compute quickly, kita menghitungnya dengan cepat. Nah, ini teori yang membahasnya disebut dengan teori kompleksitas atau complexity theory. Kemudian kita lihat lagi perbedaan dari teori komputasi
yaitu teori computability dan teori complexity. Jadi, teori komputabilitas dan teori kompleksitas. Untuk di teori computability atau komputabilitas, di sini nanti kita bahas apakah sebuah masalah itu bisa diselesaikan atau tidak bisa diselesaikan. Nah, kalau terkait ini, dia masuk ke teori komputabilitas. Sedangkan kalau yang masuk di teori kompleksitas, berarti yang kita bahas adalah apakah masalah tersebut itu perhitungannya rumit, jadi komputasinya itu rumit, atau komputasinya itu lebih sederhana. Jadi kedua teori ini tingkat atau perspektif cara pandang terhadap masalahnya itu berbeda. Jadi apakah bisa diselesaikan atau tidak bisa diselesaikan itu masuk ke teori komputabilitas. Nah, jika bisa dihitung dengan cepat, komputasinya itu rumit, atau komputasinya itu sederhana, itu masuk ke teori kompleksitas. Seperti itu. Demikian untuk materi pertama, pengantar teori bahasa otomata. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.